Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lilisania dengan NIM 22251800002. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor atau faktor analisis. Nah, faktor analisis itu merupakan suatu teknik analisis yang memuat informasi mengenai pengelompokan suatu variabel faktor dalam penelitian. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel bentukan. Di sini ada contoh sebuah kasus peningkatan pelayanan sebuah swalayan. Nah, seorang manajer swalayan ingin mengetahui variabel-variabel apa yang dominan dipersepsikan oleh konsumen. Nah, variabel-variabel tersebut kemudian dibuat kuesioner dan disebarkan pada pengunjung swalayan sebanyak 45 orang. Nah, sebagai sampel, variabel pertanyaannya meliputi kenyamanan, lokasi toko, kualitas produk, dan lain sebagainya. Langsung saja kita buka aplikasi PSBP-nya. Nah, di sini untuk variabel view-nya kita gunakan P1, P2 dan seterusnya. Kita buat dulu. Sampai PS9. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Sudah, langsung saja kita ke data view. Nah, di sini sudah muncul ya variabel P1, P2, P3 sampai P9. Selanjutnya, untuk datanya kita langsung copy paste dari data yang sudah kita buat. Nah, kita copy dari sini. Kita paste di sini. Nah, datanya sudah muncul semua. Langsung saja kita ke analyze. Kita klik faktor analisisnya. Nah, ini karena sebelumnya ada data, maka kita hapus terlebih dahulu datanya. Kita ganti dengan data baru yang kita punya. Nah, sudah. Kita ke extraction. Nah, kita pilih correlation matrix dan script plotnya sudah terchecklist ya. Kita continue. Selanjutnya ke rotation. Kita pilih Verimax dan display rotate solutionnya udah terchecklist. Kita continue juga dan kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar, di mana terdapat commonalities, ada total variance exploit. Nah, terus ada script plot, ada komponen matrix, dan ada rotate komponen matrix. Kita yang ke yang pertama dulu, ada commonalities, di mana tabel commonalities ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak.
Nah, variabel dianggap mampu menjelaskan faktor apabila nilai extraction-nya itu lebih dari 0,5. Nah, berdasarkan output di sini diketahui nilai extraction ada 8 nilai extraction yang lebih besar dari 0,5 dan ada satu variabel yang di bawah atau lebih kecil dari 0,5. Ini menjelaskan bahwa ada 8 variabel yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor dan ada satu variabel yang tidak dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Nah, selanjutnya ada total variance explain. Nah, di sini kita fokus pada initial eigenvalue-nya. Di sini kita lihat ada total, ada percent of variance, ada kumulatifnya juga. Nah, di sini juga ada extraction sum of squared loading, ada rotation sum of square loading juga. Kita lihat pada bagian total. Nah, berdasarkan tabel initial eigenvalue-nya terdapat 4 faktor yang dapat terbentuk dari ke-9 variabel yang kita analisis. Nah, di mana syarat untuk menjadi sebuah faktor itu nilai eigenvalue-nya harus lebih besar dari 1. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 yang lebih dari 1. Nilai eigenvalue komponen dari 1 itu ada ada 2,70 atau lebih besar dari 1, maka menjadi faktor 1. Begitupun dengan faktor 2, 3, dan 4. Nah, untuk variabel 5, 6, 7, 8, dan 9 tidak dihitung karena nilai eigenvalue-nya kurang dari 1. Selanjutnya ada script plot. Pada gambar script plot ini dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Nah, dari gambar script plot di sini ada 4 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktor yang dapat terbentuk dari ke-9 variabel yang ada. Seperti itu. Lanjut ke komponen matriks. Nah, komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Misal dari output ini terlihat pada P1, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 itu sebesar 0,33 dan pada faktor 2 0,72, pada faktor 3 0,39 dan pada faktor 4 itu minus 0,14. Nah, begitupun cara memahami dan menafsirkannya pada variabel-variabel yang ada di sini terhadap 4 faktor yang ada. Itu sama saja ya cara memaknainya. Selanjutnya kita ke rotate komponen matriks. Nah, untuk memastikan suatu variabel masuk ke dalam kelompok faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor yang terbentuk.
Nah, caranya seperti ini. Pada P1 terhadap faktor 1 itu sebesar 0,04. Pada faktor 2 0,61. Pada faktor 3 itu 0,15 dan pada faktor 4 itu 0,64. Nah, dapat dilihat bahwa di sini nilai yang paling besarnya itu nilai korelasi terbesarnya yaitu ada pada faktor 4, yaitu sebesar 0,64. Ini menunjukkan bahwa variabel 1 ini termasuk ke kelompok faktor 4. Seperti itu cara memaknainya. Begitupun dengan variabel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk P2-nya itu variabel P2-nya itu termasuk kepada kelompok faktor 2 karena lebih terbesar, nilai yang terbesarnya yaitu 0,88. Itu. Untuk P3-nya termasuk ke dalam kelompok faktor 4 sebesar 0,93. Untuk P4-nya itu masuk ke dalam kelompok faktor 1 sebesar 0,67, dan untuk P5 masuk ke dalam kelompok faktor 1 juga sebesar 0,98. P6 masuk ke dalam kelompok faktor 3 sebesar 0,60. Nah, untuk P7 masuk ke dalam kelompok P3 sebesar 0,79. Nah, untuk P8-nya masuk ke dalam kelompok faktor 1 sebesar 0,94. Mohon maaf, 0,97. Dan untuk P9 masuk ke dalam kelompok faktor 3 sebesar 0,81. Nah, untuk penjelasan output pada analisis faktor kali ini atau faktor analisis ini cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.